Apa kabar kalian hari ini? Hai, selamat pagi adik-adik semuanya. Bunda yakin semua sehat ya Bunda. Iya, semuanya juga tetap masih kita di rumah aja. Ya nggak Bun? Betul, benar. Ah. Nggak apa-apa, walaupun hari ini kita ibadahnya di rumah aja, tetap tidak menghilangkan sukacita kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya. Semua pasti penuh dalam berkat Tuhan. Kalau Ya. gitu Bunda, kita akan mulai ibadah kita ya Bunda ya. Kita saat teduh dulu ya. Iya, Semuanya betul. lipet tangan, tutup mata. Oke. Amin. Oke, saat teduh udah selesai. Nah, Bunda undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Yes. Kita akan memulai ibadah kita dengan memohon bimbingan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh menyertai kami sepanjang malam yang boleh kami lalui. Hingga kami boleh ada di hari baru, hari Minggu ini Tuhan, untuk mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Tuhan tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hanya kepadamu saja kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Ya, kita menyanyi Yes. dari KC 349 Dengan KC judul 349, judulnya Semua yang Tercipta. Oke. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan masuk dalam Mazmur pujian kita di pagi hari ini. Iya. Nah, Mazmur pujian kita diambil dari mana Bunda Ola? Dari Mazmur 121. Yes. Mazmur pasal 121 ayat Adik-adik 1. Sorry Bunda. Adik-adik semua sudah pegang Alkitab kan? Pastinya Sudah. sudah dong. Kan mau Ya. ibadah. Oke. Yes. Oke, Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Oke, kita Iya. baca sama-sama aja kali ya Bunda ya. Oke. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, sekarang kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan ya, yang akan dibawakan oleh Bunda Oka. Oke, sebelumnya kita nyanyi dulu ya satu lagu ya. Kita nyanyi lagu apa Bunda? Lagunya Aku dari dapat di hatiku. dari KC 201. Yes. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai. Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pada pagi ini kamu berikan kami kesempatan lagi untuk kembali mendengarkan firman.
sertai kami Tuhan Yesus dalam proses pembacaan dan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Pimpin dan persiapkan kami Tuhan Yesus, bagi kami yang mendengarkan dan juga yang memberitakan firman. Inilah doa dan permohonan anakku hanya dari dalam pengasihan-Mu dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, mari kita buka pembacaan firman kita pada hari ini di Mazmur 136 ayat 1 sampai ke 20. Kita tunggu. Oke, kalau sudah selesai, kurang dari dapat, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda beneran yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terracun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang berbelah laut terbelah menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut terberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Oge, raja negara Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita akan membahas tentang bacaan kita pada hari ini. Jadi kalau mungkin ada dari adik-adik yang merasa bacaan kita hari ini ada sedikit berbeda, di mana ada beberapa kalimat yang diucapkan berulang-ulang. Bahkan ada kalimat yang di setiap ayat kalimat ini ada. Kakak akan bahas, tapi sebelum kakak bahas, kakak mau ngasih tahu kalau bacaan kita hari ini sebenarnya adalah sebuah nyanyian dari para pemazmur. Jadi bacaan ini
sebuah pujian atau ungkapan syukur para pemazmur yang digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat itu, yang digunakan oleh pemazmur. Jadi ini semua nyanyian, makanya bacaan kita yang di Mazmur 136 ini agak sedikit berbeda. Kakak akan bahas beberapa kalimat yang berulang-ulang tadi. Yang pertama, kalimat bersyukurlah. Kalau adik-adik lihat di bacaan kita pada pagi hari ini, kata bersyukurlah ini ada di 4 ayat. Di ayat pertama, kedua, ketiga, dan ayat yang ke-26. Kakak akan bahas ayat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Pertama ini, kita baca ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Maksud dari bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, maksud dari pemazmur ini, pemazmur ingin menunjukkan suatu kesadaran dan pengakuannya tentang keagungan dan kemuliaan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan pencipta dan pemilik sejati seluruh alam semesta. Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua kita baca, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Maksud dari kalimat bersyukurlah Allah kepada segala Allah, bersyukurlah kepada Allah segala Allah ini menunjukkan maksud dan kesadaran para pemazmur pada saat itu tentang kemahakuasaan Allah, dan kemahakuasaannya ini tidak dapat dibandingkan dengan Allah lain. Yang terakhir, yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Pemazmur ingin memberitahukan bahwa mereka sadar dan mengakui kalau kekuatan dan keperkasaan Tuhan. Setiap pujian syukur itu hanya layak kita berikan kepada Tuhan semata. Mungkin dari adik-adik ada yang ngerasa kenapa kita nggak mengucap syukurnya itu kepada misalnya polisi misalnya. Soalnya kan polisi sering maksudnya ngejaga kita di luar itu. Ketika ada apa-apa di luar, kita ada yang melindungi gitu. Contohnya polisi ya. Sini kan kamu jelaskan kenapa kita nggak bersyukur sama polisi. Tapi bukan berarti kita nggak bersyukur sama polisi, bukan berarti kita nggak terima kasih sama polisi. Kita tetap berterima kasih sama polisi, tapi ungkapan syukur kita itu hanya satu, kepada Tuhan. Kenapa? Karena di sini pemazmur juga mau kasih tahu kepada kita kalau Tuhan adalah satu-satunya pencipta dan pemilik sejati seluruh alam semesta. Tuhan adalah satu-satunya pencipta dan pemilik sejati seluruh alam semesta. Jadi gini adik-adik, mau polisi, tentara, guru, orang tua, mereka itu semua ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Perlengkapan yang dipakai polisi, tentara, kerja yang diberikan kepada orang tua, ilmu yang ada pada guru, itu semua sampai diberikan, sampai ciptakan Tuhan. Maka dari itu ungkapan syukur kita itu hanya untuk satu, hanya untuk kepada Tuhan saja, satu Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan segalanya. Tapi kembali lagi kakak ingatkan, bukan berarti kita tidak bersyukur kepada mereka yang sudah menjaga, membimbing dan mendidik kita. Itu. Di sini dituliskan juga Tuhan tidak hanya sang pencipta, tapi juga Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan. Tuhan adalah Allah yang maha baik,
Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang perkasa, dan Tuhan adalah Allah dari segala Allah, Tuhan dari segala Tuhan. Yang kedua, kakak mau bahas tentang kalimat yang kepada Dia. Kalau kalau adik-adik lihat kembali ke Alkitab, di situ ada 8 ayat yang bertuliskan kalimat kepada Dia. Ada 8 ayat, yaitu ayat 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 17, dan 8 ayat. Nah, apa sih maksud kata kepada Dia ini? Kepada Dia itu sudah pasti Tuhan. Di sini arti kata kepada Dia ini yang dimaksud pemazmur adalah pemazmur hendak memberitahukan sekaligus menegaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah dan satu-satunya Tuhan yang melakukan keajaiban dalam kehidupan umatnya. Jadi apa-apa itu kepada Dia, kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang melakukan keajaiban kepada kehidupan umatnya. Apa contoh keajaibannya? Di sini juga kalau ada baca tadi, Tuhan menyebutkan salah satu keajaibannya itu menyelamatkan umat Israel dari bangsa Mesir. Menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Itu salah satu keajaiban yang Tuhan. Masih banyak keajaiban-keajaiban. Kakak yakin ada pasti tahu keajaiban-keajaiban besar yang Tuhan lakukan. Nah, itulah Dia yang dimaksud kalimat kepada Dia, yaitu Tuhan adalah satu-satunya yang melakukan keajaiban dan kehidupan. Terus kalimat yang terakhir, ya ini kalimat yang ada di semua ayat, yang ada di 26 ayat, yaitu kalimat bawasan untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, seperti yang kakak bilang di awal, ini kan sebuah nyanyian. Nah, kalimat bawasan untuk selama-lamanya kasih setianya ini bisa dibilang refrain pada nyanyian ini. Apa sih maksudnya bawasan untuk selama-lamanya kasih setianya? Ini sampai diulang di setiap ayat. Jadi kalimat ini mencerminkan tentang kesadaran dan pengakuan Mazmur tentang keyakinannya kepada Tuhan, yakni kasih setia Tuhan bersifat abadi dan kekal. Kasih setia Tuhan itu dari sebelum kita lahir sampai kita kembali kepada Tuhan. Kasihnya itu abadi, selalu ada dan tidak pernah hilang sedetik pun. Jadi kasih setia Tuhan itu selalu ada di kehidupan kita. Dia abadi, tidak akan hilang dari kehidupan kita. Selalu berulang di setiap keadaan waktu dan zaman. Dengan kasih setianya, Tuhan mengerjakan segala perbuatan besar dan ajaib dalam kehidupan umatnya. Dan kalimat ini juga memberitahukan keabadian kasih setia Tuhan harus selalu dinyanyikan dan disyukuri. Maka dari itu kenapa adik-adik kenapa setiap minggu kita pergi beribadah, pergi PA? Kenapa? Karena kita harus ingat untuk selalu bersyukur, untuk selalu menyukuri kasih Tuhan yang abadi. Ya, maka dari itu adik-adik selalu ke PA setiap hari Minggu, orang tua adik-adik
pergi gereja setiap hari Minggu beribadah, itu supaya kita kembali bersyukur, memuji, menaikkan pujian atas kasih setia Tuhan yang abadi. Inti dari bacaan kita pada hari ini mau memberitahukan kepada kita, para pemazmur mau memberitahukan kepada kita bagaimana kita memandang Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup. Coba adik-adik posisikan diri adik-adik sebagai pemazmur dan posisikan ayat ini, nyanyian pemazmur ini sebagai pedoman hidup. Itulah yang dilakukan para pemazmur pada saat itu. Mereka menggunakan nyanyian ini sebagai, tidak hanya sebagai pujian atau ucapan syukur, tapi sebagai pedoman hidup mereka. Mereka menggunakan nyanyian ini sebagai pedoman atau bisa dibilang prinsip mereka untuk menjalani hidup. Nah, itulah yang Tuhan harapkan kepada adik-adik, di mana adik-adik diharapkan untuk memandang Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup. Nah, pada bacaan minggu ini, adik-adik juga diharapkan untuk mengenal bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang menolong dalam kehidupan umatnya. Di sini juga adik-adik diharapkan untuk mengetahui bahwa kita ini harus belajar meminta tolong kepada Tuhan contohnya lewat doa. Jadi itu dia. Jadi kembali lagi tadi kita posisikan diri kita sebagai pemazmur, karena pemazmur pada saat itu mereka memandang Tuhan sebagai pedoman hidup mereka. Jadi ungkapan syukur dan pujian mereka di ayat ini tidak hanya sebagai nyanyian, tapi sebagai pedoman hidup para pemazmur pada saat itu. Itulah firman kita pada hari ini. Maka harap adik-adik bisa menjadi sama seperti kayak pemazmur pada saat itu. Jadi terus bersyukur, meminta tolong kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, memandang Tuhan sebagai pedoman kehidupan adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan diri untuk bersyafaat. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan yang tidak habis-habisnya Engkau mau pimpin serta kami, membimbing kami dalam setiap aktivitas kami. Terbukti pada pagi hari ini kami masih sempat, kami masih bisa bersama-sama beribadah, walaupun kami beribadah di rumah, tapi itu tidak mengubah sedikit pun rasa ingin kami yang yang selalu mau mendengarkan firman-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu, Yesus. Tuhan tidak lupa kami mau berdoa untuk firman-firman yang telah kami dengar tadi, Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami, Imam Pemazmur mengajarkan kami sebagai anak-anak atau umat-umat yang selalu
mengutamakan dirimu, selalu bersyukur, selalu menjadikan dirimu sebagai pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga, terutama untuk orang tua kami yang senantiasa mau menjaga dan mendidik kami. Memberkati mereka dalam setiap aktivitasnya mereka, Tuhan Yesus. Sertai mereka, jaga mereka di tengah-tengah pandemi ini, yang mereka masih tetap bekerja demi kami, anak-anakmu, Tuhan Yesus. Pimpin serta dalam setiap aktivitasnya, Tuhan Yesus. Dan juga kamu jaga setiap kesehatan mereka, Tuhan Yesus. Tuhan, juga kami tidak lupa berdoa untuk mereka, masyarakat yang di luar sana yang tetap harus melakukan aktivitas di tengah pandemi ini. Percaya Tuhan, kamu jaga dan sertai mereka, masyarakat di luar, disertai agar setiap aktivitas yang mereka lakukan, kamu lindungi setiap langkah mereka, Tuhan Yesus. Dan juga kami juga berdoa untuk kami, anak-anakmu yang masih belum bisa banyak melakukan aktivitas karena pandemi ini. Pimpin sertai kami, Tuhan Yesus. Lindungi kami dalam setiap aktivitas ketika kami keluar rumah, menjaga kami, lindungi kami, jauhkan kami dari hal-hal yang buruk, virus atau pergaulan yang buruk. Kau pimpin sertai kami, Tuhan Yesus, agar kami bisa menghabiskan waktu kami, menghabiskan waktu luang kami untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk memberikan mempelajari hal-hal yang baru, walaupun kami tidak dapat bersekolah di saat ini, Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk polisi, tentara yang senantiasa tetap menjaga kami, tetap melindungi, tetap beraktivitas di luar sana. Pimpin juga dan sertai mereka dalam setiap aktivitas dan tanggung jawab mereka, Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan anak-anakmu yang Kau ajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, berkatlah kerjaanmu, biarlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan, ya Bunda ya. Iya betul. Nah adik-adik, persembahannya yang adik-adik akan berikan boleh dikumpulkan, dijadikan satu sama punya mama papa ya. Atau kalau ada kakak juga sama punya kakak juga, semuanya pokoknya dijadiin satu. Nah nanti mama papa yang akan memberikannya ke gereja. Oke. Nah persembahan kita akan diiringi oleh lagu dari KC 355, Aku Bawa dan Berikan. Ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Lagi sekali. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, kita bawa persembahan kita dalam doa ya. Adik-adik boleh berdiri untuk kita bawa doa kita bersama-sama.
Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dalam ungkapan syukur kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kiranya persembahan kami ini yang sedikit dari begitu banyaknya berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami ini Tuhan, boleh berguna bagi pelayanan di gereja Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, supaya mereka semua boleh mengelola dengan takut akan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri. Yes, karena kita akan berdoa menerima berkat Tuhan. Kita nyanyi dulu ya, satu lagu dari KC 199, judulnya apa Bunda? Enggak Ku suka menuturkan, suka ya. menuturkan toh. Oke. Maaf ya, Bunda nggak hafal, tapi tahu lagunya kok. Sip, kita nyanyi dulu. Ya, adik-adik masih berdiri ya. Ya, tetap berdiri. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terdesak. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Baik adik-adik, ibadah kita udah selesai. Sekarang kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Maka dari itu sebelumnya mari kita berdoa, siapkan diri kalian. Kita sama-sama berdoa mulai. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus karena pagi hari ini Kau mau membimbing dan menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami sampai sekarang ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan, sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kamu bimbing kami, sertai kami dalam setiap apa yang kami lakukan, setiap aktivitas kami Tuhan Yesus, agar segala apa yang kami lakukan dapat berjalan lancar turut dalam kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan anak-anak-Mu. Hanya dari dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur atas berkat yang selalu Kau berikan. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita satu sejenak. Saat ini selesai, selamat hari Minggu. Halo semua, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nisha Novelia Kale. Nisha dari kelas PPT. Sekarang kita dalam suasana COVID-19. COVID-19 itu penyakit yang berbahaya karena cepat menularnya. Tapi jangan takut, kita punya Tuhan yang hebat. Kita sama-sama berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu. Tetap semangat ya teman-teman, Tuhan Yesus selalu berhati kita. Shalom, hai semuanya, nama saya Abiga Tambunan dari kelas Tanggung. Teman-teman, walaupun kita tidak bisa pergi kemana-mana dan harus di rumah saja, seperti belajar, bermain, dan beribadah dari rumah, tidak masalah. Kan bisa lewat daring atau online, seperti yang Yanda, Bunda, dan kakak-kakak pelayan bilang, kalau Tuhan Yesus itu berada di mana saja. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Kita tetap semangat ya teman-teman. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah. Hai teman-teman, nama saya
kecil B. Teman-teman, rasanya bosan juga ya di rumah terus, tapi percaya deh, itu yang terbaik untuk kita saat ini. Yang penting jangan lupa berdoa, minta berkat dari Tuhan supaya tidak tertular. Semangat sehat teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Afaca dari kelas kecil A. Teman-teman, walaupun kita di rumah aja tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan, mandi, dan makan makanan yang bergizi, juga berolahraga. Semangat, semangat. Tuhan Yesus jaga kita ya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lionel Andres Tajuh dari kelas Tanggung. Teman-teman, sedih juga ya melihat banyak orang yang sudah terjangkit virus corona ini. Jangan lupa di dalam doa kita selalu minta Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit di luar sana dan memampukan tim medis untuk bisa menyembuhkan mereka. Jangan lupa tetap semangat ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai teman-teman, nama saya Malaika. Saya kelas TK. Tetap semangat ya, dan dengarkan nasihat mama dan papa. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Teman-teman, apa kabar? Masih tentunya baik kan? Perkenalkan nama saya Lady dari kelas Tanggung. Teman-teman, walaupun kita berada di dalam rumah, kita tetap semangat dan terus berdoa. Yuk teman-teman, kita berdoa buat tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 ini. Semangat ya teman-teman, agar COVID-19 ini akan berlalu dan tuntas di muka bumi ini. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Dadah.